Hai, Shalom. Ya, kita ketemu lagi. Ya, setelah 1 bulan ya, 1 bulan saya tidak membuat video. Jadi saudara-saudara yang sudah menunggu ya terima kasih karena saya banyak kesibukan. Jadi saat ini saya akan membahas ya dalam episode kali ini saya akan membahas tentang kualat. Dalam bahasa Jawa ada istilah kualat. 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 Kualat terhadap orang tua, ya. Tindakan seorang anak terhadap orang tua yang kurang baik akan mendatangkan bencana, ya, tulah, kutuk, atau hal-hal yang kurang baik, ya. Hal yang kurang baik tadi diterima atau akan dialami oleh seorang anak karena perbuatannya yang kurang baik terhadap orang tua. Istilahnya adalah itu kualat, ya, kualat, ya. Di dalam pengertian saya, kualat dialami, peristiwa yang kurang baik itu dialami oleh seorang anak bukan karena orang tua itu sakti, ya, memiliki satu kehebatan, kekuatan yang maha dahsyat itu yang membuat seorang anak yang kurang ajar terhadap dirinya akan terkena musibah akibat buruk. Bukan karena kesaktian orang tua, tetapi menurut saya itu karena pembelaan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan tatanan, dengan struktur satu tatanan, ya, otoritas. Orang tua memiliki otoritas terhadap anaknya, memiliki wewenang, kuasa atas anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena anak-anak, jabang bayi, anak-anak bayi itu lahir di bumi, ada di bumi oleh karena melalui orang tuanya. Ya, seorang bayi tidak datang dari langit begitu saja, tapi dia hadir di tengah-tengah dunia ini melalui rahim ibunya. Ya, dan hanya satu di dunia ini yang tidak ada andil seorang bapa, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu lahir melalui rahim, ya, dikandung di dalam rahim Ibu Maria, ya, Siti Maria, tanpa peran laki-laki, tanpa peran sel laki-laki di dalamnya. Ya, tidak ada sperma laki-laki di sana. Dia semata-mata datang karena kuasa Allah. Ya, dia hadir. Allah hadir menjadi manusia di dalam rahim seorang wanita yang bernama Maria. Hanya satu-satu di dalam sejarah dunia hal itu terjadi. Ya, tapi pada umumnya manusia lahir karena seorang bapak, seorang pria, dan seorang wanita bersatu di dalam pernikahan atau bersatu, kemudian sel-sel laki-laki, sel-sel perempuan ini bersatu, kemudian menjadi zigot, kemudian lahir jabang bayi. Oleh sebab itu tidak ada manusia normal, tidak ada manusia yang wajar, tidak ada manusia yang sejati yang bisa lahir di bumi tanpa orang tua. Oleh sebab itu, orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Wakil Allah yang memiliki otoritas, kedaulatan, kekuasaan, wewenang atas anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu orang tua dibela oleh Allah. Seorang anak yang kurang ajar atau mengutuki atau melaknat orang tuanya itu adalah suatu kejahatan yang amat sangat besar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kitab suci mencatat, ya, di kitab Keluaran 20 ayat 12 di sana dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, supaya lanjut umurmu, ya, di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ya, di dalam terjemahan bebasnya seperti itu, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita pengen umur panjang, lanjut
usia kita, kita tidak ada cara lain, itu harus menghormati orang tua kita. Lanjut umur dalam standar setiap bangsa beda-beda. Ya, ada yang 50 tahun ke atas itu sudah dikatakan lanjut umur, ada yang 60 tahun ke atas dianggap baru dianggap lanjut umur. Tapi standar lembaga dunia WHO itu lebih tinggi lagi. Ya, setiap bangsa memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda, memiliki tingkat kesehatan yang berbeda. Oleh sebab itu lanjut usia bisa beda-beda umur itu. Ya, standarnya beda-beda. Ya, tapi saya memahaminya, kalau cuma panjang umur tapi tidak sehat, ya itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati. Ya, firman Tuhan pasti ya, kalau kita hormat kepada orang tua, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia, dalam kesehatan, di dalam kedamaian, dalam ketenangan, sehingga kita bisa tenang bersama-sama dengan keluarga, di tengah-tengah masyarakat, kita bisa menikmati hidup dalam lanjut usia yang seperti itu. Ya, saya berharap kita semua memiliki masa tua yang berbahagia, ya, hidup dalam ketenangan, dalam kerukunan, dalam kebahagiaan bersama-sama keluarga, yang masih bermanfaat bagi masyarakat, masih bermanfaat bagi keluarganya. Ya, saya berharap seperti itu. Tapi di sini kata hormatilah itu mengandung unsur ya, kita menghargai pendapat orang tua. Ya, seringkali seorang anak merasa pintar, ya kemudian dia mulai melecehkan, ya mentertawakan pendapat-pendapat orang tua, dianggap jadul, dianggap kuno, kemudian tidak ditaati. Ini tidak menghormati orang tua. Kalau kita menghormati orang tua, kita dengarkan apa nasihat-nasihat orang tua, kita dengarkan apa pendapat-pendapatnya, kita dengarkan apa yang menjadi harapan-harapan orang tua itu. Ya, jadi kita menghargai, ya, supaya orang tua senang, orang tua bahagia, orang tua sukacita. Ya, siapapun, saya saat ini umurnya 60 tahun. Ya, baru ulang tahun bulan Mei yang lalu, 60 tahun. Saya melihat anak-anak saya, kalau anak-anak saya menghargai pendapat saya senang. Ya, kalau anak saya agak mendebat sedikit, saya menghargai dia bertumbuh menjadi dewasa yang punya pendapat sendiri, memiliki zamannya sendiri, memiliki tantangannya sendiri. Tetapi kalau mereka mulai kurang ajar, ya itu ada perasaan sedih. Anak saya melanggar atau menolak otoritas saya untuk memberikan nasihat atau memerintahkan sesuatu. Kalau anak saya itu menolak, melawan, apalagi dengan ketus, saya ada perasaan sedih. Demikian juga Tuhan. Tuhan menurunkan firman-Nya. Ya, menurunkan firman-Nya. Kalau di dalam kekristenan, di dalam agama Kristen, Tuhan bukan menurunkan firman, artinya firman Tuhan itu identik dengan Tuhan sendiri. Firman Allah itu identik dengan Allah sendiri. Dan Allah itu, firman Allah itu turun ke dunia berwujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian berfirman dengan kata-kata di dalam bahasa manusia dan dituliskan di dalam bentuk kitab suci yang kita kenal saat ini. Ya, di dalam agama apapun ada kitab suci yang dianut, ada kitab suci yang menjadi pedoman bagi umatnya. Demikian juga orang Kristen memiliki kitab suci, di dalamnya adalah firman Tuhan, firman Allah. Tadi Keluaran 20 ayat 12 mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, dan terjemahan yang lain dibalik, hormatilah ibu bapamu, ya, seperti itu. Jadi ibu dan bapa adalah satu. Di dalam kekristenan, bapak dan ibu itu adalah satu, dipandang sebagai satu kesatuan oleh Tuhan. Jadi nggak boleh dipisahkan, nggak boleh ada yang mana lebih dipentingkan. Di dalam hal tatanan manusia, laki-laki pemegang keputusan, tetapi wanita juga memiliki kedudukan yang setara
ya memberikan pendapat-pendapatnya. Suami tidak boleh menumpas pendapat istri seperti itu ya. Tapi kembali dalam struktur keluarga, tatanan keluarga ya, itu hubungan ayat Keluaran 20 ayat 12 ini berbicara tentang hubungan antara orang tua dan anak. Anak berada di bawah otoritas orang tua. Anak wajib sifatnya menghormati orang tua. Di dalam menghormati itu ada unsur ketaatan, ya, unsur kepatuhan. Ya, kepatuhan kepada orang tua itu di sini tidak bersifat mutlak, ya, tidak bersifat mutlak. Kenapa? Di dalam ayat yang lain, hormatilah itu orang tuamu di dalam Tuhan. Maksudnya sejauh orang tua itu tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, kita wajib taat. Ketaatan kita kepada orang tua itu merupakan ekspresi wujud ketaatan kita kepada Allah. Karena orang tua itu adalah representatif perwakilan Allah di bumi. Ibu dan bapak kita merupakan wakil Tuhan di bumi. Oleh sebab itu akan dibela Tuhan. Jadi kalau orang Jawa bilang kualat, itu bukan karena ibu kita ini memiliki suatu kekuatan yang sakti mandraguna, karena bukan, tetapi karena ada kekuatan Allah yang membela sehingga si anak terkena akibatnya. Memang Tuhan tidak ingin mengutuk manusia sejauh manusia itu tidak melanggar firman Tuhan. Allah pengen manusia itu hidup tenang, damai, bahagia, sehat seperti itu. Ya, jadi ketaatan kepada orang tua tidak bersifat mutlak. Maksudnya begini, kalau orang tua itu memerintahkan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu boleh atau wajib tidak ditaati. Boleh ditolak. Contoh, kalau orang tua kita mengajarkan hal-hal yang melarang kita beribadah, ya kita harus lebih takut kepada Tuhan. Nah, kita tolak gitu. Kita tidak perlu taati. Kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang melanggar hukum negara, melanggar etika masyarakat, kita boleh menolaknya. Ya banyak contoh ya, kita semua cukup pintar untuk mencari contoh-contoh ya. Kalau orang tua ada yang mengajak anaknya merampok, ya anak boleh menolak. Kalau ada orang tua mengajak anak untuk menggadaikan diri, menjual dirinya, ya kita wajib menolak, nggak perlu ditaati. Ya, kalau orang tua mengajarkan membenci kepada orang lain, kita ya wajib menolak. Ada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya untuk membenci tetangganya, membenci keluarganya yang lain, membenci tokoh-tokoh tertentu. Ada orang tua yang mengajarkan kebencian begitu kepada anaknya. Itu tidak perlu ditaati, ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini saya bicara dalam konteks kekristenan, ya, konteks kekristenan. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kualat di dalam kekristenan sebenarnya tidak ada. Kualat oleh karena kekuatan manusia sebenarnya tidak ada. Tetapi kalau terjadi hal-hal yang buruk di belakang perbuatan kurang ajar terhadap orang tua, itu karena ada unsur peran Tuhan di dalamnya. Ya, Tuhan ingin mendidik seorang anak supaya dia menghormati orang tuanya dengan cara ya disentillah sama Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan sesuatu yang kurang enak terjadi supaya kita cepat tersadar dan memperbaiki kehidupan dan sikap kita kepada orang tua, rasa hormat kita kepada orang tua. Ya, meskipun orang tua kita sudah lanjut umur, ya ada yang pikun, ada yang sampai demensia,
Ya, kalau pikun itu dia masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri, cuma kemampuan mengingatnya yang sudah merosot, sudah semakin berkurang. Kalau demensia itu memang perlu perawatan yang lebih lanjut. Kalau toh orang tua kita sudah membuat anak-anak atau membuat kita repot atau membuat kita keluar begitu banyak biaya atau mengeluarkan banyak tenaga pikiran yang begitu merepotkan, tetap saja kita harus menghormati dia. Tetap saja kita harus mencintai. Tetap saja kita wajib segan, memiliki rasa segan kepada orang tua. Karena beliau adalah wakil Tuhan. Ya, wakil Tuhan. Rawatlah baik-baik, kasihilah baik-baik orang tuamu selagi masih hidup. Jangan mengasihi, jangan berkata-kata aku mengasihi orang tuaku, tapi orang tua kita sudah terlanjur pergi. Kalau ditanya kapan saatnya kita harus mengasihi orang tua? Sekarang mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih sadar, masih bisa mengerti, ya, mengerti bahwa dia dicintai oleh anak-anaknya, dikasihi oleh anaknya, dirawat baik-baik oleh anak, dijaga oleh anak-anaknya. Mumpung beliau masih bisa menikmati kebahagiaan itu. Sekarang waktunya. Ya, kalau orang tua kita sudah tidak ada, sudah terlambat. Kita nanti harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita mati, roh kita naik di hadapan Allah, ya, di hadapan Tuhan, nanti kita harus mempertanggungjawabkannya. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan, ya kita dibuang, ditolak masuk rumahnya Tuhan, ditolak di surganya Tuhan. Ya, jadi hati-hati. Oleh sebab itu, sekaranglah waktunya kita memperbaiki hubungan dengan orang tua. Intensitasnya, kasih kita harus bisa dirasakan oleh orang tua. Ya, seorang anak itu wajib memelihara orang tuanya yang sudah lanjut umur. Dulu orang tua kita produktif, merawat kita. Sekarang orang tua kita sudah tidak produktif. Kita yang ganti merawat orang tua, menyantuni orang tua, ya, mencukupi apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Ya, seorang anak harus memperhatikan itu. Kalau tidak, itu Tuhan akan tidak berkenan. Ya, saudara perlu tahu, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti ada akibatnya. Ya, kalau Tuhan tidak senang, pasti ada akibatnya. Ya, jadi yang menyebabkan akibat tidak baik sebenarnya kesalahan kita, dosa kita terhadap Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tidak punya rencana buruk. Rencana Tuhan selalu tujuannya baik. Tidak ada cacat di dalam pikiran Tuhan. Tidak ada cacat di dalam kehendak Tuhan. Ya, kita tidak perlu mencurigai Tuhan. Tuhan itu tidak ada kejahatan sama sekali. Tak, kalau Tuhan atau Allah mengizinkan sesuatu terjadi karena kekurang ajaran kita, karena perbuatan yang tidak baik kita, karena perbuatan kita yang kurang menghormati orang tua, itu karena dosa kita, karena kita tidak melakukan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua kita. Jadi bukan karena orang tuanya, bukan karena orang tua kita membalas kita, bukan. Tetapi karena Tuhan menyentil kita, menghajar kita. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita memperbaiki sikap kita terhadap orang tua kita. Ya, tetap orang tua kita di dalam segala keadaannya, ya mungkin sudah lupa-lupa sama kita, mungkin sudah tidak ingat sama sekali sama kita, mungkin sudah pernah berbuat jahat terhadap kita, tetap saja kita tidak boleh membalas dendam. Tetap kita harus menghormatinya. Tadi sudah saya bahas, ya, kapan kita harus mengekspresikan cinta kasih kita, rasa hormat kita kepada orang tua. Sekarang. Ya, kalau sekarang waktunya kita memperbaiki atau menambah ekspresi kasih sayang dan hormat kita kepada orang tua kita.
kasih sayang kita, penghargaan kita, kita menghargai apa yang sudah dilakukan oleh orang tua, prestasi-prestasi orang tua, di dalam menghormati orang tua itu termasuk di dalamnya rasa atau ekspresi tahu berterima kasih, tahu membalas budi kepada orang tua. Itu yang hilang di akhir-akhir ini. Di zaman modern ini, orang atau seorang anak semakin tawar hatinya, semakin tidak menghormati orang tuanya, semakin tidak tahu berterima kasih terhadap orang tuanya. Mungkin dunia ini sudah mau kiamat, karena tentu kalau tidak menghargai orang tua ada akibatnya, akibat buruk yang terjadi, bisa jadi seperti itu. Di dalam nats yang lain, orang yang mengutuki ayah dan ibunya itu harus dihukum mati. Ada nats yang begitu, harus dihukum mati. Orang yang melaknati, orang yang mengutuki, yang memaki-maki, yang mengumpat-umpat. Jadi kalau saudara pernah memaki-maki orang tua, menyumpah-nyumpahin orang tua, saudara harus minta pengampunan, berlutut, sungkem, minta ampun, dipeluk. Saya juga pernah melakukan yang sama. Begitu saya terima firman Tuhan di dalam ibadah gereja di Surabaya, kemudian saya cari ibu saya. Di antara ribuan orang itu, saya cari ibu saya, kemudian saya berlutut, saya peluk, saya minta pengampunan. Kita minta ampun kepada Tuhan, tapi kepada manusia, kepada ibu kita harus ada pemberesan. Salib itu vertikal, itu kepada Tuhan kita minta pengampunan kepada Allah. Yang horizontal kita harus bereskan, yaitu hubungan kita dengan sesama. Dalam hal ini hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau kita pernah memaki-maki atau ngedumel di belakang, mungkin orang tua kita nggak tahu. Orang tua kita mungkin nggak tahu, tapi kita mengumpat-ngumpat, kita menyumpah-nyumpahi orang tua kita di belakang. Kita ngomongin jelek orang tua kita kepada tetangga, kepada teman-teman. Itu Tuhan mencatat, sudah dicatat di buku Al-Hayat, di buku kehidupan di surga sudah dicatat. Oh, kamu sudah nyumpah-nyumpahin orang tua, kamu sudah mengutuki orang tua, kamu sudah memaki-maki orang tua. Tuhan sudah mencatatnya di buku kehidupan. Kalau kakek saya bilang buku Al-Hayat, buku kehidupannya Allah, seperti itu. Dicatat. Jadi kalau saudara ingin masa tuamu, masa tuanya bahagia dan sampai kepada kekekalan nanti, kita harus minta ampun. Saudara dan saya harus minta ampun kepada orang tua kita. Lakukan pemberesan. Kita minta ampun kepada Tuhan, tapi kita juga minta pengampunan kepada orang tua kita. Supaya bersih dosa-dosanya, catatannya dibersihkan. Kalau penjahat itu bisa jadi catatan kejahatannya dihapus. Pelanggarannya kalau sudah membayar denda, sudah tidak dituntut lagi. Kalau sudah menerima atau menjalani hukuman, sudah tidak dihukum lagi. Sudah selesai, sudah tuntas, sudah lunas. Kalau kita minta pengampunan kepada orang tua kita, Tuhan juga akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni. Ampunilah kami Tuhan seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam doa Bapa kami itu Tuhan Yesus mengajarkan begitu. Jadi Tuhan ingin kita mengampuni dan meminta ampun. Nggak usah gengsi. Meskipun orang tua kita tidak segereja, tidak sekepercayaan, tidak seagama dengan kita, orang tua kita bukan Kristen, kita tetap harus minta pengampunan. Karena itu dihitung Tuhan. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kemarin-kemarin kita menganggap, kita marah-marah, membentak-bentak orang tua, itu kita anggap biasa-biasa saja. Kita harus bangkit. Kita sadar dengan penuh kesadaran, kita bukan takut kepada orang tuanya, bukan takut kepada manusianya, tetapi kita takut kepada Allah yang sudah memerintahkan kepada kita untuk menghormati orang tua kita dengan segala kelemahannya.
dengan segala kelemahannya. Saat inilah, cepat, mumpung belum terlambat, mumpung kita masih hidup, mumpung saudara dan saya masih ada waktu, mumpung orang tua kita masih bisa mengenali kita, ya, mengenali atau menyadari bahwa kita menyesal akan perbuatan kita, ya, mumpung orang tua kita masih ada hidup di tengah-tengah kita. Jangan terlambat, saudara. Sekaranglah waktunya. Supaya firman Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 12 tadi genap. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Kita diberikan tanah, yaitu di Indonesia. Kita menikmati kemerdekaan ini. Kita berdoa supaya pemerintah kita bisa membawa bangsa Indonesia di dalam kejayaan, di dalam kesejahteraannya. Kita harus berdoa. Kita harus mendukung pemerintahan. Ya, siapapun yang memerintah negara kita, orang Kristen harus mendukungnya. Pemerintah itu manusia biasa, ada kelemahannya. Oleh sebab itu kita mohon belas kasihan Tuhan, mohon berkat Tuhan untuk presiden, untuk menteri-menteri, untuk anggota DPR, untuk pemerintah-pemerintah daerah, untuk tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama. Terus kita harus doakan mereka, ya, mohon belas kasihan Tuhan, mohon rahmat Tuhan, mohon kesehatan bagi mereka supaya mereka bisa mengenal kebenaran Tuhan. Ya, kita berikan dukungan dalam wujud doa dan ketaatan. Apapun yang menjadi program pemerintah, marilah kita taati. Ya, itu karena apa? Pemerintah memiliki otoritas atas hidup kita sebagai rakyat, ya, di dalam bangsa ini, dalam negara ini. Ya, orang tua kita memiliki otoritas atas kita sebagai anak-anak. Ya, jadi mari kita belajar tunduk kepada otoritas di atas kita, dalam hal ini orang tua kita. Kalau orang tua kita masih ada, ekspresikan rasa taat kita, ekspresikan rasa hormat kita, ekspresikan, wujudkan rasa cinta, kasih sayang kita, supaya orang tua kita menjalani kehidupan di masa tuanya dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Ya, kalau dia sukacita, dia akan doanya kepada Tuhan itu yang baik-baik. Kalau toh orang tua kita sedih, tapi tetap mendoakan yang baik, tapi Tuhan yang tidak terima. Tuhan tidak terima karena seorang anak kurang ajar, tidak menghormati orang tua, itu melanggar perintah Tuhan. Orang tua mungkin tidak peduli, tetapi Tuhan akan memperhitungkannya itu. Dan harus dipertanggungjawabkannya kelak di alam berikutnya. Ya, jadi saat ini waktunya bagi kita untuk mengekspresikan lebih jauh kasih sayang kita, memperbaiki, melakukan pemberesan. Ya, kalau tidak baik dengan orang tua, kita bereskan, hubungannya dibereskan supaya sehat. Ya, kalau saudara sakit-sakitan saat ini, mungkin pernah kurang ajar kepada orang tua. Kalau saudara merasa terlunta-lunta, gagal terus, mungkin saudara kurang mengasihi orang tua, kurang taat kepada orang tua, kurang menghormati orang tua. Kalau ingin berhasil, ingin hidup lanjut umur dengan kebahagiaan, dengan kesehatan, hormatilah orang tua. Ini bagi saya juga wajib melakukannya. Saya akan memperbaiki dari hari ke hari, memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya. Tinggal ibu saya umurnya sudah 85 tahun. Semoga beliau bisa merasakan saya anaknya begitu mengasihinya, begitu sayang kepada ibu, menghargai. Ibu saya sudah berjerih lelah. Seorang anak seringkali banyak menghabiskan keuangan untuk pacarnya. Ya, seorang anak muda itu neraktir pacarnya, tapi nggak pernah neraktir orang tuanya. Itu salah, saudara. Itu salah. Ya.
temannya dibeliin baju, diberi hadiah, teman-temannya dikasih hadiah royal, mentraktir. Tapi orang tuanya terbengkelai di kampung. Itu salah, saudara. Perbaiki hal itu. Minta ampun. Minta ampunlah. Dan Tuhan akan mengampuni juga. Tuhan Yesus memberkati.